Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video kali ini kita akan belajar cara pasang iklan di Facebook. Jadi teman-teman, salah satu syarat penting yang harus dipenuhi sebelum kita bisa mengiklankan produk di Facebook, yaitu harus punya fanpage ya atau halaman di Facebook. Jadi nanti yang diiklankan atau yang mengiklankan produk kita itu adalah atas nama halaman, bukan atas nama akun profil pribadi. Jadi langkah pertama sebelum masang iklan, kita akan buat dulu halamannya. Nah, cara untuk membuat halaman bisa langsung klik di sebelah kiri ini, halaman, atau bisa juga melalui menu yang ada di titik-titik ini, klik kemudian halaman seperti ini. Ya, bebas bisa pilih yang dari sini atau dari sini sama saja. Nah, setelah terbuka seperti ini, teman-teman bisa memberikan nama halamannya. Di sini misalnya saya akan membuat nama halaman Prolisda. Ya, ini saya akan contohkan membuat satu halaman untuk mempromosikan produk Prolisda ya. Dan kemudian setelah membuat nama halamannya, kita juga wajib untuk memberikan kategori. Halaman kita ini masuk ke dalam kategori apa. Saya akan masukkan ke dalam kategori kesehatan. Ya, kesehatan ya, medis dan kesehatan. Ya, di sini kita bisa menambahkan hingga 3 kategori ya. Tapi saya akan masukkan satu kategori saja. Dan kemudian keterangannya di sini akan saya buat seperti ini dan seterusnya ya. Anda bisa buat lebih lengkap lagi, semakin lengkap tentu saja akan semakin baik ya. Kemudian langsung kita klik buat halaman. Ya, maka sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai ya untuk pembuatan halamannya. Tapi untuk lebih menarik lagi, maka akan saya lengkapi juga dengan gambar cover di sini, bannernya, kemudian juga gambar profilnya ya. Saya akan tambahkan foto profil. Saya klik di sini untuk mengambil gambar dari komputer ya. Pilih yang gambar ini. Ini untuk foto profilnya dan kemudian ini untuk foto sampulnya. Jadinya seperti ini ya. Dan kemudian saya akan simpan. Nah, teman-teman kita sudah punya satu halaman ya. Ini saya sudah buat satu halaman, ini bisa dilengkapi juga dengan nomor telepon, kemudian juga untuk informasi yang lainnya. Tapi untuk sementara ini saya akan lewati dulu langkah-langkah untuk melengkapi halamannya. Yang penting kita sudah punya satu halaman sebagai syarat untuk kita bisa memasang iklan ya. Oke, langsung saja setelah kita punya halaman, kita akan membuat iklan di Facebook ya. Sini akan saya tunjukkan cara pasang iklan di Facebook. Baik, kemudian setelah kita membuat halaman, sudah jadi di sini, kita bisa klik menu iklan di sebelah kiri ini ya. Atau kalau tidak muncul di sebelah kanan juga ada di sini menu iklan di bagian profesional ini, ada iklan ya. Saya akan gunakan salah satunya, yaitu dari yang sebelah kiri ya. Ada iklan. Nah, kemudian diarahkan ke halaman yang sudah kita punya ya. Untuk mulai beriklan kita akan masuk ke bagian semua iklan. Kemudian untuk lebih detail lagi menunya, kita akan tampilkan di bagian pengelola iklan. Klik yang menu pengelola iklan ini ya. Ya, kemudian tunggu sebentar. Ini masih proses loading ya, agak lama untuk menu pengelola iklan ini. Ya, kemudian setelah muncul seperti ini ya, setelah selesai loading ya, mungkin cepat atau lambatnya ini tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan ya. Ada menu di sebelah kiri ini, tanda plus, kemudian buat ya, kita untuk membuat iklannya. Klik saja. Dan kalau pertama kali kita belum melakukan pengaturan informasi untuk detail akun iklan kita perlu mengatur lebih dahulu ya. Dibuka di gambaran umum akun. Kemudian ada informasi seperti ini, kita klik saja OK. Selanjutnya kita bisa klik konfirmasi untuk halaman Facebook ini. Kita konfirmasi. Dan sudah selesai ya. Kita bisa langsung klik buat. Ya, muncul seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama kita akan menentukan tujuan iklan kita. Iklannya akan diarahkan kemana. Ya, jadi teman-teman untuk tujuan iklan di Facebook ini ada banyak sekali ya. Ada dari kesadaran merek, kemudian jangkauan, lalu lintas, dan lain sebagainya.
Ya, jadi teman-teman bisa memilih salah satu di sini tujuannya. Tapi yang pertama yang akan saya contohkan di sini adalah untuk tujuan lalu lintas kunjungan. Ya, ini yang berarti nanti iklan kita akan diarahkan ke sebuah website dan ini juga bisa diarahkan nanti ke nomor WA atau link untuk menuju ke pesan WA kita. Ya, setelah dipilih, lalu klik selanjutnya. Nah, teman-teman di sini perlu dipahami ya, di sini di dalam settingan iklan di Facebook ini ada 3 bagian yang harus kita setting. Yang pertama yaitu nama atau tujuan iklan kita, ya ini lalu lintas kunjungan atau lalu lintas ke dalam website kita, atau kalau dalam bahasa Inggris namanya traffic ya, iklan traffic. Kemudian nanti kita akan mengatur di set iklan atau ad set ya, dan juga iklannya. Jadi ada 3 level. Kita mengatur tujuan iklan, ad set ini lebih detail tentang target iklan kita. Kemudian iklan ini adalah isi dari promosi yang kita iklankan. Baik, di bagian ini kita bisa beri nama bebas ini ya, misalnya iklan traffic, kemudian nama produknya misalnya Prolisda. Contohnya. Ya. Dan di sini akan ditanyakan ya apakah iklan kita merupakan kategori khusus. Nah, ini misalnya kategori kredit, pekerjaan, perumahan, isu sosial, pemilu atau politik ya. Kalau tidak termasuk dalam salah satu kategori ini, maka ini bisa dilewatkan. Kemudian kita akan klik selanjutnya untuk ke langkah berikutnya ya. Ya, di sini kita masuk ke bagian set iklan atau ad set ya dalam bahasa Inggrisnya. Disinilah kita akan mengatur lebih detail tentang target siapa yang akan melihat iklan kita. Nah, di bagian atas ini, tujuan iklan akan muncul ya, yaitu menuju ke situs web, kemudian scroll ke bawah, biarkan saja klik tautan ya, nanti orang-orang akan mengeklik tautan atau link yang menuju ke website kita. Dan kemudian di sini kita akan menentukan budget harian atau anggaran harian. Ya, teman-teman bebas menentukan anggaran harian di sini ya. Misalnya saya akan buat saja untuk anggaran harian mulai dari 20.000 saja. Ya. Jadi dengan budget harian 20.000 ini kita bisa mulai beriklan di Facebook. Nah, kemudian kalau Anda punya jadwal untuk mengiklankan produk Anda selama beberapa waktu ya atau selama periode tertentu, ini bisa ditetapkan untuk masa berakhirnya. Tapi kalau tidak ditetapkan, maka iklan akan berjalan terus ya, selama saldonya masih ada. Oke, kemudian kita menuju ke bagian pemirsa. Di sini kita akan menentukan siapa saja yang akan melihat iklan kita. Ya, kita di bagian ini klik edit untuk melakukan pengaturan lebih detail. Yang pertama di bagian lokasi, kita menarget semua orang yang ada di Indonesia ya. Selain itu, teman-teman juga bisa menentukan detail target lokasi ini secara spesifik misalnya di kota atau di provinsi tertentu. Contohnya saya akan menarget orang-orang yang ada di Jabodetabek ya. Kita klik saja di sini misalnya Jakarta ya. Kita pilih yang kota. Kemudian Bogor. Ya, Bogor yang Jawa Barat nih ya. Lalu Depok. Ya, kemudian Tangerang ya. Dan satu lagi Bekasi. Nah, jadi ini kita menarget orang-orang yang ada di kota-kota tertentu ya. Tapi tadi juga bisa kita langsung menarget di seluruh Indonesia. Itu pilihan saja. Jadi bagaimana produk Anda misalnya lebih cocok di daerah mana gitu ya. Disesuaikan saja, tentu saja sesuai dengan produk yang akan Anda iklankan. Kemudian setelah menentukan lokasi, kita juga akan menentukan umur orang-orang yang akan melihat iklan kita.
di rentang usia berapa. Nah, di sini saya akan coba buat dari usia 25 sampai dengan 45 tahun. Ya, dan jenis kelaminnya ini bisa dipilih ya. Misalnya semuanya atau salah satu laki-laki atau perempuan saja. Tapi saya akan pilih semuanya. Ya, kemudian setelah menentukan jenis kelamin ya, di sini kita bisa klik tampilkan opsi lainnya untuk menentukan lebih rinci lagi yang berkaitan dengan minat ya, ataupun juga demografi dan perilaku pemirsa kita. Ya, di sini kita klik edit untuk menentukan orang-orang yang berminat apa gitu ya yang akan melihat iklan kita. Di sini saya akan contohkan orang yang minat dengan herbal. Ya, ini ada ya herbal dan jumlahnya ada banyak sekali, ada 138 juta lebih ya. Kita klik ini dan ini bisa ditambahkan lagi lebih banyak lagi ya. Misalnya minat-minat yang lain yang kira-kira bakal menyukai dari produk kita. Dan kita juga bisa melihat jangkauannya ya, jangkauan harian dari iklan sesuai dengan target ini. Misalnya yang ada di Jabodetabek, kemudian usia 25 sampai dengan 45 tahun, kemudian juga minatnya herbal, ini ada 567 sampai dengan 1600 yang bisa dijangkau dalam waktu sehari. Kemudian totalnya ini ada 5 juta lebih ya, 5.300.000 sampai dengan 6.200.000 orang dengan kategori yang sesuai dengan pengaturan yang kita lakukan ini ya. Nah, jadi itu teman-teman kira-kira yang bisa kita jangkau dengan anggaran 20.000 dan juga dengan pengaturan seperti ini. Dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita menentukan penempatan iklan. Di sini bisa ditempatkan secara otomatis ya. Nanti iklan kita akan masuk di beberapa bagian di Facebook ya, misalnya di beranda Facebook, kemudian di marketplace, ataupun juga di Instagram gitu. Tapi kita juga bisa menentukan penempatan secara manual. Saya lebih suka yang manual. Ya, untuk iklan kali ini saya akan melakukan penempatan secara manual. Dan di sini saya akan pilih yang di Facebook sama Instagram saja. Yang lainnya kita buang ya, checklistnya. Ya, kemudian di Facebook juga kita bisa menentukan. Di sini kita pilih ya. Ada di kabar beranda Facebook, kemudian beranda Instagram, di marketplace ya. Di video Facebook ya, kita pilih juga. Kemudian di kolom kanan tidak usah. Di bagian jelajah Instagram, oke. Instagram Shop, oke. Dan di Reels ini tidak akan saya pilih. Saya checklist dulu, kemudian saya buang semuanya. Dan selanjutnya di bagian stream juga akan saya buang. Overlay juga tidak usah. Cari juga tidak usah. Di artikel tidak usah ya. Ini sebenarnya sesuai dengan selera sih ya. Kalau saya saat ini mau fokus mengiklankan di Facebook dan Instagram ini saja. Di bagian kabar beranda, Instagram dan Facebook, marketplace, kemudian video, jelajah Instagram dan juga di Instagram Shop. Oke, setelah kita menentukan penempatannya, ini bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Klik di tombol selanjutnya ini. Ya, teman-teman di sini sudah masuk di bagian iklan ya. Di sini kita akan membuat iklannya seperti apa yang akan muncul ya. Yang pertama akan menentukan nama iklan. Ini saya buat iklan ya, iklan Perlisda versi 1 dulu ya. Nanti kita bisa buat iklan yang lain. Dan kemudian halaman yang akan kita gunakan untuk mengiklankan produk ini, itu halaman ini ya, yang tadi kita buat. Dan kemudian kita akan buat iklannya. Scroll ke bawah. Ini pilihannya kita bisa membuat gambar atau video tunggal, kemudian carousel ini lebih dari satu gambar atau video ya, atau koleksi, itu ada beberapa kelompok. Tapi saya akan gunakan saja yang gambar atau video tunggal. Ya, menuju ke bawah, kemudian materi iklan.
kita akan tambahkan media, yaitu berupa gambar atau video. Tapi di sini saya akan gunakan gambar saja. Klik di sini ya, untuk mengupload atau menambahkan gambar baru. Ya, kemudian di sini juga ada gambar-gambar yang sudah pernah kita upload ya di halaman, bisa gunakan salah satunya, atau kita bisa menambahkan gambar baru dengan klik tombol unggah ini. Saya akan gunakan saja gambar yang sudah ada ya di sini. Saya akan pilih, kemudian selanjutnya, klik lagi selanjutnya ya, kita akan menggunakan resolusi yang asli. Ini juga tidak perlu, kita langsung klik selesai. Baik, sudah ada preview atau contoh dari iklan yang kita buat tadi ya, dengan gambar ini. Dan ini ada yang perlu diisi, yaitu URL atau situs web yang akan kita gunakan. Ya, jadi untuk situs web kita bisa isi di sini, dan saya akan gunakan ini ya, alamat URL-nya. Dan tentu saja Anda sudah menyiapkan ya, halaman website yang akan Anda promosikan. Dan di contoh ini saya akan gunakan halaman ini. Maka ini akan saya ambil URL-nya atau alamat websitenya ya. Klik copy, kemudian di sini saya paste ya atau paste di sini. Baik, kemudian setelah URL-nya sudah kita masukkan, di sini kita akan buat teks utama atau kata-kata iklannya. Ya, ini contohnya saya akan buat seperti ini. Ya, untuk contoh teksnya seperti ini ya yang saya buat. Dan tentu saja teman-teman nanti bisa membuat sesuai dengan kreativitas ya, dengan copywriting yang bagus sesuai dengan produk teman-teman semuanya. Dan di sini saya akan masukkan judul ya. Biasanya judul ini juga bisa muncul secara otomatis sesuai dengan judul dari website kita. Jadi bisa dikosongkan atau juga bisa diisi. Nah, seperti ini ya. Sudah saya isi di teks utama, kemudian di judul. Contoh iklannya akan muncul seperti ini saat dibuka di beranda Facebook kita. Dan setelah itu tentu saja ini sudah selesai ya, sebenarnya sudah siap diterbitkan. Dan teman-teman di sini bisa menentukan tombol yang muncul di sini. Apakah tombol selengkapnya atau tombol yang lain di sini ada misalnya daftar sekarang, pesan sekarang, hubungi kami dan sebagainya. Nah, tapi untuk ini saya akan pilih yang tombol selengkapnya. Oke teman-teman, kemudian setelah ini semuanya selesai, tentu ini sudah siap diterbitkan dan kemudian kita bisa klik terbitkan iklan di sini ya. Ya, kita tunggu beberapa saat proses penerbitan iklan. Oke, dan ini sudah ada notifikasi penerbitan sudah selesai ya. Kemudian kita bisa klik di bagian ini ya untuk penutupnya. Iya, kemudian setelah selesai kita bisa melihat di sini ya, sedang dalam proses peninjauan, sedang ditinjau, dan ini biasanya memerlukan waktu sekitar 24 jam, kadang-kadang juga bisa lebih ya, tergantung dari Facebooknya. Biasanya kalau iklan baru itu akan lebih lama, tapi kalau kita sudah sering beriklan, saat kita membuat iklan lagi, tentu saja proses peninjauannya biasanya lebih cepat gitu. Jadi tunggu saja nanti sampai dengan proses iklan ini aktif. Ya, kemudian teman-teman untuk memastikan bahwa iklan ini nanti akan aktif dan bisa muncul di Facebook, kita juga harus menambahkan saldo iklan ya. Kita bisa mengeceknya di sini di tanda garis 3 ini. Kemudian masuk ke bagian tagihan. Nah, kita lihat ya, sekarang saldonya masih 0. Jadi artinya iklan kita walaupun nanti sudah aktif statusnya, tapi belum bisa muncul di Facebook ya, karena kita belum punya saldo iklan. Nah, oleh karena itu kita harus menambahkan dana atau menambahkan saldo iklan ke akun ini. Caranya bisa klik tambah dana di sini. Kemudian kita akan menentukan berapa saldo yang akan kita masukkan di sini. Saya akan coba masukkan dulu dengan nilai 100.000 saja ya. Dan teman-teman bisa memilih salah satu dari beberapa metode pembayaran yang ada di sini. Dan pada contoh kali ini saya akan menggunakan metode pembayaran GoPay. Silakan diklik di sini. Kemudian klik tambah dana. Ya, kemudian akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Informasi yang harus kita isikan ya. Di sini adalah nomor telepon yang terhubung dengan akun GoPay atau Gojek kita. Dan nanti Facebook akan mengirimkan link untuk kita membayar sesuai dengan nominal yang tadi sudah kita isikan. Di sini akan saya masukkan
nomor telepon yang terhubung dengan akun GoPay atau Gojek, dan kemudian klik continue. Nah, di sini ada instruksi ya teman-teman ya. Jadi Anda akan mendapatkan konfirmasi dari message atau pesan di nomor telepon atau nomor yang terhubung dengan GoPay. Kemudian nanti teman-teman bisa klik ya link yang muncul di sana dan kemudian klik bayar. Ya, sampai di sini teman-teman sudah siap untuk melakukan pembayaran atau melakukan pengisian saldo untuk akun iklan kita di Facebook ya. Kemudian teman-teman bisa buka pesan yang dikirim ke nomor yang tadi kita isikan dan kemudian klik bayar dengan menggunakan aplikasi Gojek ya atau GoPay. Dan teman-teman tidak perlu konfirmasi apapun karena nanti saldonya akan otomatis masuk di sini sesuai dengan nominal yang kita isikan. Dan kemudian kita bisa kembali lagi ke pengelola iklan sambil menunggu apakah iklan kita sudah disetujui atau belum. Ya teman-teman, itu tadi cara untuk memasang iklan di Facebook ya, dari mulai pembuatan halaman dan kemudian proses untuk pembuatan iklan sampai dengan penambahan saldo untuk akun iklan kita. Semoga bisa dipahami dan jika masih ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.